Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan dicapai pada video kali ini, yang pertama yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, kemudian mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Materi pembelajaran kali ini yang pertama yaitu motif ekonomi, yang kedua pembagian ilmu ekonomi, dan yang ketiga ada ekonomi syariah. Nah, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan motif ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, serta ekonomi syariah. Motif ekonomi adalah alasan atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Sederhananya seperti ini. Misalnya, kamu ingin membeli satu barang yang sudah kamu idam-idamkan. Nah, pastinya kamu akan bekerja dan mengumpulkan uang, bukan? Bekerja itu termasuk ke dalam tindakan ekonomi, sementara membeli barang-barangnya adalah motif ekonominya. Secara umum, terdapat dua motif ekonomi. Nah, yang pertama itu ada motif intrinsik, di mana motif ini merupakan motif atas kemauan diri sendiri. Nah, misalnya, ketika kamu lapar atau haus, maka kamu akan membeli makanan atau minuman. Kemudian, yang kedua yaitu motif ekstrinsik, di mana motif ekstrinsik ini merupakan motif ekonomi atas dorongan lingkungan atau di luar diri sendiri. Nah, contohnya ketika kamu membeli makanan atau minuman yang merupakan produk baru, kamu membelinya karena termakan iklan di televisi. Motif ekonomi itu dapat dibagi ke dalam tiga bagian. Nah, yang pertama yaitu motif kegiatan konsumsi. Contoh-contohnya, misalnya yang pertama, memperoleh kepuasan yang optimal. Kemudian yang kedua, agar dapat bertahan hidup. Kemudian agar diterima di lingkungan masyarakat atau untuk menaikkan status sosial. Kemudian yang kedua yaitu motif kegiatan produksi. Nah, contoh dari motif kegiatan produksi ini diantaranya yang pertama mencari laba, kemudian motif kekuasaan, memperoleh penghargaan, kemudian motif sosial atau menolong sesama. Nah, yang terakhir yaitu motif kegiatan distribusi. Nah, untuk motif kegiatan distribusi diantaranya yaitu memperoleh laba yang optimal dan untuk mempercepat barang agar sampai ke konsumen. Pembagian ilmu ekonomi. Nah, secara garis besar, pembagian ilmu ekonomi ini dapat dilihat di bagian yang sudah ditampilkan. Nah, ilmu ekonomi itu sangat penting loh dalam masyarakat dan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Nah, untuk pemisahan ilmu ekonomi menjadi ilmu ekonomi positif dan normatif sendiri dimulai di abad 19 oleh sejumlah tokoh-tokoh ekonomi. Nah, seperti John Stuart Mill dan John Neville Keynes yang merupakan ayah dari John Maynard Keynes yang merupakan pencetus paham ekonomi Keynesianisme. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bersama-sama. Pembagian ilmu ekonomi secara fundamental dan historis. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi positif. Nah, ilmu ekonomi positif ini hanya membahas deskripsi mengenai fakta, situasi, serta hubungan yang terjadi di dalam ekonomi. Nah, merupakan juga ilmu yang melibatkan diri dalam masalah apakah yang terjadi. Oleh karena itu, ilmu ekonomi ini netral terhadap nilai-nilai, sehingga ilmu ekonomi ini tidak menjelaskan mengenai apakah harga itu adil atau tidak, tetapi hanya menjelaskan mengenai apakah harga itu dan apakah yang terjadi jika harga itu naik atau turun. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi negatif. Nah, ilmu ekonomi ini membahas mengenai pertimbangan-pertimbangan nilai etika. Ilmu ini beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalah apakah yang seharusnya terjadi. Sedangkan menurut Alfred dan Douglas, ilmu ekonomi sendiri digolongkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu ekonomi deskriptif.
Ekonomi deskriptif menggambarkan peristiwa-peristiwa ekonomi yang timbul di dalam masyarakat, sehingga tidak diperlukan penjelasan dan penilaian atas fakta atau peristiwa tersebut. Nah, contoh dari ekonomi deskriptif yaitu peristiwa kenaikan harga barang, kemudian kelangkaan barang yang ada di pasar, terjadinya gagal panen, pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ekonomi teori. Untuk ekonomi teori sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari aktivitas-aktivitas perekonomian yang sifatnya hanya bagian kecil dan hanya memusatkan perhatiannya pada masalah bagaimana konsumen akan mengalokasikan pendapatannya yang terbatas terhadap berbagai macam kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mendapatkan kepuasan yang maksimum. Umumnya, ekonomi mikro membahas 3 masalah pokok ekonomi modern, yaitu what atau apa yang akan diproduksi, kemudian how atau bagaimana cara memproduksi, serta for whom atau untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Yang kedua yaitu ekonomi makro. Nah, ekonomi makro sendiri merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara menyeluruh. Dengan demikian, hubungan kausal yang dipelajari dalam ekonomi makro pada intinya adalah hubungan antar variabel ekonomi agregatif atau secara menyeluruh. Misalnya, tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, pengeluaran konsumsi rumah tangga, saving atau tabungan, investasi nasional, tingkat bunga, jumlah uang yang beredar, neraca pembayaran, stok kapital nasional, utang pemerintah, dan sebagainya. Ekonomi terapan merupakan analisis ekonomi teori untuk memusatkan kebijakan-kebijakan pada pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Nah, ekonomi terapan ini lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah tertentu. Bidang atau masalah tersebut diantaranya yang pertama yaitu matematika ekonomi. Nah, matematika ekonomi ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang mencakup pengertian-pengertian, dalil-dalil, dan rumus-rumus, serta teknik-teknik penggunaan matematika dalam pembahasan persoalan-persoalan ekonomi secara kuantitatif. Yang kedua yaitu politik ekonomi, yang merupakan ilmu ekonomi yang membahas kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian dalam rangka untuk mencapai kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, ekonomi perusahaan. Nah, ekonomi perusahaan ini merupakan suatu bagian ilmu ekonomi yang khusus bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala dalam rumah tangga perusahaan. Yang keempat, yaitu ekonomi industri, yang merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas hubungan berbagai perusahaan dalam suatu industri, baik itu industri kecil, menengah, maupun besar. Yang kelima, ada ekonomi moneter. Nah, ini merupakan ilmu ekonomi yang membahas permasalahan moneter seperti inflasi, deflasi, dan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat suatu negara. Yang keenam, ada ekonomi internasional, yang merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara di dunia. Yang ketujuh, ada ekonomi keuangan atau keuangan negara. Nah, merupakan cabang ilmu ekonomi yang berkaitan dengan pembahasan keuangan negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang terakhir yaitu ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Nah, ekonomi syariah ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau hukum Islam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan, prinsip, karakteristik, serta manfaat dari ekonomi syariah. Menurut Yusuf Qaradawi, ekonomi syariah yaitu ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari ilmu ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai syariah. M. Akram Khan berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam ini bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerjasama dan partisipasi. Nah, kemudian menurut
Khursyid Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dari perilaku manusia. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama. Tujuan ekonomi syariah adalah falah. Falah sendiri berarti kesuksesan yang hakiki, berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual, serta tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Prinsip ekonomi syariah terdiri dari 4 hal. Yang pertama yaitu kebebasan individu. Dalam hal ini adalah kebebasan individu pada konteks kesejahteraan sosial. Kepemilikan pribadi diakui dalam batasan-batasan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat serta tidak mengakui pendapatan yang didapatkan dari cara yang tidak baik. 2. Mencapai distribusi pendapatan. Kekayaan tidak boleh hanya dimiliki sekelompok orang saja, tetapi kekayaan harus berperan sebagai modal produktif yang akan meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. 3. Implementasi zakat. Zakat sendiri merupakan alat pendistribusian kekayaan dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu. Manfaat zakat diantaranya yaitu memenuhi masyarakat yang kekurangan, kemudian memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial, dan menjaga daya beli masyarakat agar dapat menjaga sektor usaha. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penghapusan atau pelarangan riba. Nah, dalam ekonomi syariah, riba merupakan segala tambahan atas uang yang dipinjam atau tambahan dari pertukaran satu jenis barang yang sama. Praktik ini sangatlah dilarang dalam ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama yaitu menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah pembagian kepemilikan yang mengedepankan keadilan. Artinya, keuntungan yang didapatkan dari aktivitas ekonomi dibagi secara adil. Misalnya dalam perbankan syariah, ada bagian keuntungan untuk bank maupun untuk nasabah. Yang kedua yaitu menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam membantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan ajaran Islam. Kekayaan yang didapatkan dari kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk zakat, infak, dan sodakoh sesuai dengan ajaran Islam. 3. Memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada para pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan perekonomian, dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif, sesuai dengan ajaran yang berlaku, dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Yang keempat, mengakui kepemilikan multijenis. Artinya bahwa kepemilikan dana dan harta dalam perekonomian sejatinya hanya milik Allah, sehingga dalam menjalankan perekonomian harus sesuai dengan ajaran Islam. 5. Terikat akidah, syariah, serta moral. Seluruh kegiatan ekonomi didasarkan pada akidah, syariah, dan moral untuk menyeimbangkan perekonomian. 6. Menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Tujuan perekonomian syariah bukan sekedar keuntungan fisik, tetapi diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dan ketenangan batin di dalam hidup. 7. Memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Perekonomian syariah memberikan ruang kepada pemerintah dan negara untuk ikut campur tangan sebagai penengah apabila terjadi suatu permasalahan. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu melarang praktik riba. Nah, salah satu bentuk riba adalah penambahan-penambahan pembayaran oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh pinjaman dari waktu yang telah ditentukan. Dalam perekonomian syariah, praktik ini sangatlah dilarang. Manfaat ekonomi syariah yaitu mewujudkan integritas muslim yang menyeluruh sehingga Islamnya tidak lagi parsial.
Kemudian yang kedua yaitu menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga-lembaga keuangan syariah melalui praktik bagi hasil. Dan yang ketiga yaitu praktik ekonomi syariah memiliki nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita sudah masuk di bagian terakhir dari video ini, yaitu kesimpulan. Beberapa hal yang dapat kita ambil dari pembahasan tadi di antaranya, motif ekonomi adalah alasan atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Secara umum, terdapat dua motif ekonomi, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif ekonomi dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu motif kegiatan produksi, motif kegiatan konsumsi, dan motif kegiatan distribusi. Secara fundamental dan historis, ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi positif dan juga ilmu ekonomi negatif. Menurut Alfred dan Douglas, ilmu ekonomi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan juga ekonomi terapan. Ekonomi teori dibagi menjadi ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ilmu ekonomi syariah, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa belajar, tetap semangat, dan kerjakan tugas kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.